أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sahih Fiqh Sunnah karya Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salim hafizahullah ta'ala. Dan pembicaraan kita masih berputar pada dafnul mayyit, penguburan mayit. Sekarang kita sampai pada pembahasan beliau atau pembahasan musannif, yakni sifatu wad'il mayyiti fil qabri. Sifatu wad'il mayyiti fil qabri. Sifat memasukkan mayit ke dalam kubur atau meletakkan mayit ke dalam kubur. Yang dimaksud adalah kaifiyat, bagaimana cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memasukkan mayit ke dalam kubur. Yang pertama, kata beliau, as-sunnatu idkhalul mayyiti min jihati rijlail qabr. Min jihati rijlail qabr. Yang sunnah artinya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memasukkan mayit dari arah kaki. Dari arah kaki kubur ke dalam kubur. Ya, jadi kalau seandainya mayitnya berbaring di sana kepala, karena kalau dimiringkan itu menghadap ke kiblat, ya. Jadi kepalanya di sini. Kiblat kan di sana. Kepalanya di sini, kaki di sini. Ya tidak. Maka memasukkan ke dalam kubur di arah kaki. Apa dulu yang masuk? Kepala dulu. Kepala dimasukin. Begitu. Iya. Ini cara pertama. Dan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dinukil berdasarkan hadis Abi Ishaq, li hadithi Abi Ishaq qala awsal harithu ay yusalli alaihi Abdullah bin Zaid fasalla alaihi thumma adkhalahu al-qabra min qibali rijli al-qabr wa qala hadha minas sunnah. Tarjim. Bismillah. Tata cara meletakkan jenazah dalam kubur. Cara yang pertama, sunnahnya adalah memasukkan mayit dari kaki kubur. Berdasarkan hadis Abu Ishaq, ia berkata, Al-Harith
mewasiatkan agar Abdullah bin Zaid mensolatkan jenazahnya. Maka Abdullah pun mensolatkan jenazahnya. Kemudian ia memasukkan jenazahnya ke dalam kubur dari arah kaki kubur, seraya berkata, ini adalah sunnah. Naam, hadza minas sunnah, ini termasuk sunnah. Artinya kalau dikatakan oleh para sahabat hadza minas sunnah, berarti hadis tersebut atau perbuatan tersebut marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan memang dikatakan demikian oleh para ulama ahli hadis. Di antara ciri hadis marfu' itu, meskipun yang mengatakan sahabat dan itu perbuatan sahabat, lalu sahabat itu mengatakan hadza au hadhihi minas sunnah au hadza minas sunnah, fahuwa marfu', maka hadis itu marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini adalah juga bagian daripada apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ini cara yang kedua, yuj'alul mayyitu fi qabrihi ala janbihi al-ayman wa wajhu ila al-qiblah wa ala hadha jara amal ahli al-islam min ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadha. Jadi dijadikan mayit itu di dalam kuburnya, ya, di atas pinggang kanan. Ini bukan memasukkan mayit, ya. Sebenarnya cara yang kedua ada, ya, cara yang kedua yakni memasukkan mayit dari arah kiblat. Memasukkan mayit dari arah kiblat. Jadi umpama ini kuburannya, ya, ini kuburannya, di sini kepala, di sini kaki. Mayitnya diletakkan di kalau begini, ya, berarti di sebelah kiri mayit, ya, di sebelah kiri mayit dari arah kiblat. Kemudian dimasukkannya ke sana. Begitu. Ya, bisa dipahami, ya, bisa dibayangkan, ya. Iya, iya. Jadi orang-orang yang berada di dalam kubur, 3 orang, mengambil mayit yang ada di arah kiblat, karena yang berdiri ini menghadap kiblat, ya tidak. Yang berada di dalam itu mengarah kiblat, maka dia mengambilnya dari atas seperti itu. Itu cara yang kedua. Itu cara yang kedua. Kalau memang posisi untuk memasukkan mayit dari arah kaki tidak cukup atau tidak memungkinkan, ya, atau tidak memungkinkan, maka dimasukkan dari arah kiblat. Jangan diletakkan mayit di sebelah kanan, artinya membelakangi, orang yang masuk itu membelakangi kiblat, jangan. Ini kesalahan, ya, kesalahan. Yang benar adalah dari arah kiblat. Orang yang berada di dalamnya dia menghadap kiblat, lalu mengambil dari atas seperti ini, kemudian dimasukkan. Ini cara yang kedua, dan ini yang sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dilihat dalam kitab Ahkamul Janaiz oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Sekarang di sini Syekh ingin membicarakan tentang bagaimana kaifiat meletakkan mayit di dalam kubur, yakni di lubang liang lahat, di lubang liang lahat yang sudah kita bahas kemarin, itu dicoak seperti itu, dimasukkannya demikian. Maka dijadikan mayit, yuj'alul mayyitu fi qabrihi, dijadikan mayit di dalam kuburnya, ala janbihil aiman, di atas pinggang kanan. Ya, ini berbaringnya dengan pinggang kanan. Pama dia, ya, ini pinggang kanan, ya, pinggang berbaring di sebelah kanan menghadap kiblat. Ilal kiblah wa wajhuhu ilal kiblah, dan wajahnya menghadap kiblat. Wajahnya menghadap kiblat. Wa ala hadza jara amalu ahli Islam. Dengan inilah ia mengalir amalan ahli Islam. Artinya apa yang pernah berjalan, apa yang terus menerus diamalkan oleh kaum muslimin sejak zaman Rasulullah SAW sampai pada zaman kita sekarang ini. Dan ini ma'ruf, ya, artinya
tidak ada perdebatan di dalamnya. Tidak ada perdebatan di dalamnya tentang meletakkan mayit di atas pinggang kanan dan wajah menghadap kiblat. Tidak ada perdebatan. Yang ada itu di atas bumi ketika dia sedang disemayamkan. Ada sebagian mereka harus kakinya menghadap kiblat seperti begini. Nah, ini harus butuh dalil. Tidak ada dalil yang mengarahkan mayit kakinya ke arah kiblat begitu. Palanya di sebelah sana, kakinya ke kiblat. Fahadza laisa alaihi dalil. Tidak ada. Bahkan pernah ada dari seorang sahabat, seorang tabi'in, ya, ketika kalau tidak salah Malik bin Yasar, ya, ketika ia meninggal dunia, menjelang meninggal dunianya sempat ighma. Apa ighma? Ighma itu kayak semacam pingsan dan hampir kayak koma begitu ya. Nah, orang-orang yang berada di sekitarnya menggeser mayitnya atau menggeser tubuh tabi'in ini ke arah kiblat. Begitu sadar kembali, dilihat posisinya kok posisi seperti ini. Siapa yang membuat seperti ini? Kemudian dijelaskan, saya membuat seperti itu. Apa dalilmu? Kemudian dibawakan dalil, ternyata dalilnya tidak kuat. Kemudian tabi ini mengatakan, kembalikan aku seperti semula, yakni diletakkan kepala di sebelah sana dan kaki sebelah sana, dan dia dimungkinkan bisa miring ke kanan menghadap kiblat. Miring ke kanan menghadap kiblat. Jadi tidak ada digeser mayit untuk ke arah kiblat seperti itu. Nah, ada sebagian mereka melakukan demikian. Ini tidak ada dalil sama sekali yang meletakkan demikian. Namun meletakkan mayit di dalam kubur dengan pinggang kanan dan menghadap kiblat di dalam kubur, ya, di dalam liang lahat, ini tidak ada perdebatan. Maka bisa dikatakan hadza ijma'u al-ulama wal muslimin. Naam. Yang ketiga, yaqulu alladhi yad'uhu fil lahdihi. Orang yang meletakkan ke dalamnya, yakni ke dalam liang lahat, mengucapkan apa? Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah, atau bismillahi wa ala millati Rasulillah. Sunnah atau millah, ya. Sunnah atau millah. Jadi mengatakan di antara, pilih salah satu, ya, pilih salah satu. Imma bismillahi ala sunnati Rasulillah, atau imma bismillahi ala millati Rasulillah. Pilih salah satu. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah atau bismillahi wa ala millati Rasulillah. Maka dalil ini, ya ikhwah, sekaligus, ya, hadis ini sekaligus memberikan pengertian bahwa makna millah adalah sunnah. Makna millah adalah sunnah, atau makna sunnah adalah millah. Makna sunnah adalah millah. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiya al-Islam. Fahadha huwa dalil, fahadhi hiya dalil. Ini yang dikatakan dalil bahwa sunnah adalah millah, millah adalah sunnah. Artinya apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa min sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa millatul Islam. Wa huwa millatul Islam. Jadi apa yang datang dari Nabi adalah agama Islam. Selain daripada Islam atau selain daripada yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka walaysa min millati al-Islam. Bukan bagian daripada agama Islam. Jadi tegas di sini dikatakan bahwa bid'ah bukan Islam. Bid'ah bukan datang dari Islam. Ya, semua yang bid'ah, semua yang datang selain daripada apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minal millah. Bukan bagian daripada millah atau agama Islam. Ya. Dan ucapan ini derajat hadisnya sahih, ya, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.
Kapan diucapkannya? Ketika mengangkat mayit lalu diletakkan ke dalam kubur. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Kalau ini dari arah kiblat ya, atau dari arah kaki. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Dan semuanya mengucapkan. Bagi orang yang tidak memasukkan ke dalam kubur, dia berada di sekitarnya menyaksikan, juga mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah atau Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Jadi bukan hanya orang yang ingin memasukkan mayit saja yang ada di dalam kubur, bukan. Semua yang menyaksikan pun mengatakan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ini kalau diucapkan bareng-bareng ikhwah, luar biasa. Ya, akan membuat getar itu orang-orang kufar itu. Ya, konon di dalam Syiar Alamun Nubala Imam Az-Zahabi dikatakan bahwa kaum muslimin ketika salat itu mengucapkan amin, dan semua mengucapkan amin, tidak ada yang diam karena sebagian mereka itu diam, dan itu wajib ya mengucapkan amin ketika waladhdallin dari imam, wajib makmum mengucapkan amin, jangan diam, wajib. Semua bila mengucapkan amin itu bergetar, itu bisa membuat gentar orang-orang kafir. Ya, gentar orang-orang kafir. Jangan bakhil dengan mengucapkan amin. Sebagian mereka mengucapkan pendek sekali amin. Masya Allah. Ya akhi, lihat matnya di sana. Kemudian mereka berhujjah apa? Orang imam Masjidil Haram aja mengucapkan seperti itu. Ya akhi, imam Masjidil Haram walaysa minan nabi. Ya, lihat teksnya, bukan lihat Masjidil Haram, imam Masjidil Haram, lihat teksnya. Bagaimana teks amin itu? Bagi mereka nggak mengucapkan panjang. Amin itu tulisannya Hamzah, di situ ada apanya? Bendera. Berapa harokat di sana? 6 atau 5. Kemudian min, ada ya-nya di sana. Mat arid li sukun. Mat arid li sukun berapa paling panjang? 6. Maka baca 6 amin, bukan amin. Dan itu juga maknanya udah beda. Kalau amin maknanya beda, artinya apa? Aman artinya udah. Bukan ya Allah kabulkanlah, bukan, tapi aman. Loh, imam baca waladhdallin, kalau dia bilang aman, gimana? Imam waladhdallin ucapkan amin, ya Allah kabulkanlah doa imam. Begitu, bukan aman. Nah, sebagian mereka itu bakhil mengucapkan amin. Dan ini sering saya dengar di makmum yang di belakang saya itu mengucapnya amin. Astagfirullahaladzim. Padahal saya sendiri mengucapkan amin panjang. Ya, ini bakhil semua yang seperti ini salah. Yang seperti ini salah, mengucapkan pendek seperti itu salah. Ya. Dan Imam Masjidil Haram bukan hujjah. Imam Masjidil Haram bukan hujjah, karena dia berhujjahnya dengan imam itu. Lihat imamnya aja bacanya amin. Dan dia imam, itu pun dia sesuai dengan kadar amin. Kadar lah, antum makmum. Makmum antum bukan imam. Iya. Kita kembali. Ketika membaca Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah, antum bareng baca, itu dilihat orang-orang kufar, mereka gentar itu. Iya, mereka gentar. Itu ya, saya ingin mengatakan seperti itu. Baca doa tersebut, bacalah dikeraskan di mana Nabi mengeraskan. Bacalah zikir disirkan di mana Nabi mensirkan. Ini yang tidak tahu, udah ngaji masih juhala, masih jahil, disangka semua zikir itu tidak keras. La ya ikhwan. Bacalah ketika Nabi mengajarkannya mengeraskan, dikeraskan bacaannya. Ya, sirkan ketika Nabi sir.
Jangan semua disirkan, jangan. Memang hukum asal zikir adalah sir. Tapi keraskan ketika Nabi mencontohkan dengan mengeraskan. Ya, seperti kata amin tadi. Baca wajib, makmum mengatakan amin itu wajib. Mana dalil? Nabi memerintahkan fa idza qala al-imam waladhdallin faqulu amin. Kalimatnya perintah ya ikhwah. Faqulu hadzal amr. Al-amru dalilun 'ala al-wujub. Ini perintah. Menunjukkan atas wajib. Makmum wajib mengucapkan amin dan dikeraskan. Jangan diam, apalagi malas mengucapkan amin. Sebagian mereka malas mengucapkan, diam aja. Kalau dikatakan sunnah ini, siapa bilang sunnah? Hukum, tidak secara hukum ya, saya maksud secara hukum, bukan secara fikih. Ya, secara hukum, bukan secara millah, tapi secara hukum fikih sunnah apa wajib, bukan sunnah. Wajib mengucapkan amin, wajib. Ya, dan bacaannya sesuai dengan tajwid. Lihat dalam hadisnya tadi faqulu amin, tajwid bagaimana? Itu digambarkan alifnya dikasih bendera panjang, mim, kemudian ya, nun. Bahkan di sini tambah lagi garis ke atas itu. Untuk menunjukkan dua mat. Dua mat tambah dua mat karena arif sukun jadi 4. Jadi panjang bacanya. Amin. Bukan amin. Kalau amin saja tadi maknanya aman. Loh, imam baca waladhdallin dia baca aman. Maksudnya apa? Ya, ini perhatikan. Jangan kita terpengaruh dengan amalan orang. Amalan itu berdasarkan dengan dalil, bukan amalan itu berdasarkan dengan melihat orang. Persaksian antum atau antum melihat imam Masjidil Haram mengucapkan demikian itu bukan dalil. Dalil itu qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Kenapa saya katakan demikian? Karena sebagian ikhwah ketika saya tegur, kenapa antum baca aminnya pendek? Imam Masjidil Haram aja pendek. Astagfirullahaladzim. Hujahnya Imam Masjidil Haram. Hal huwa Nabi? Antum beragama berdasarkan imam atau berdasarkan dengan Nabi? Mengaku salaf berdasarkan dengan Imam Masjidil Haram atau dengan Nabi? La yaqul, dia nggak bisa jawab, diam. Hada laysa binal hujjah. Itu bukan hujjah. Hujjah kita adalah qala Allah, qala Rasul. Di dalam hadis itu amin bentuknya panjang. Bentuknya panjang. Bukan hanya sekedar amin, bukan, tapi amin panjang. Dan jangan malas karena hukumnya wajib. Nabi mengatakan waqulu amin. Apabila imam mengucapkan waladhdallin faqulu amin, panjang. Dan itu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Yang keempat, hal yustaru qabrul mar'ati bi thawbin an a'yunin nadhirin hatta tudfan. Apakah ditutup kuburan mar'ah, yakni kuburan wanita, dengan kain dari pandangan orang hatta dikubur? Ini ada pembicaraan dari para ulama. Namun Syekh Abu Malik di sini membawakan hadis, beliau sendiri mengatakan hadis ini dhaif, wa qad warada hadza haditsun dhaifun lakinnahu qala Ibnu Qudamah fil Mughni. Telah datang hadis yang dhaif, akan tapi Ibnu Qudamah berkata dalam kitab Al-Mughni. Kitab Al-Mughni ini kitab fikih ala madhhabi Hambali. Kitab fikih ala madhhabi Hambali. Ini untuk menunjukkan bahwa Syekh Abu Malik la yuqallid. Beliau bukan muqallid, karena beliau mengambil dari berbagai kitab madhahib. Kitab
madhab, dan beliau mengikuti apa yang benar dari tuntunan, ya, dari yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan berdasarkan madhab. Meskipun kalau kita baca dari biografi Syekh Abu Malik, beliau belajar usul fikihnya adalah ala usuli Syafi'i, berdasarkan usul Imam Syafi'i. Ini Abu Malik berdasarkan usul Imam Syafi'i, karena beliau di Mesir, beliau tinggal di Mesir. Namun usul tersebut tidak dijadikan landasan untuk taklid, ya, tidak dijadikan landasan untuk taklid. Barang siapa yang belajar fikih tapi mengajarkan untuk taklid, maka dia bukan ahli fikih. Ya, dia bukan ahli fikih. Sebagaimana juga perkataan ulama, barang siapa yang tidak barang siapa yang tidak mengerti atau tidak mengetahui ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat para ulama, maka dia belum mencium bau fikih. Artinya belajar fikih itu untuk melepas diri kita dari taklid. Belajar fikih dan usul fikih untuk melepaskan diri kita dari taklid. Gak boleh kita taklid, harus punya pegangan. Kita belajar di sini, saya tidak mengajarkan kepada antum untuk taklid kepada satu imam, apalagi kepada saya. Ya, kepada saya tidak. Saya tidak pernah mengajarkan antum harus ikut saya. Lah, antum bebas. Ya, bebas berpendapat, tapi saya sarankan belajar usul agar memiliki pegangan, ya, dan bisa berpendapat. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika antum memiliki pendapat, jangan benturkan dengan ulama yang lain, apalagi datang ke sini untuk membenturkan apa pendapat saya. Lah, itu bukan adab. Ini pernah saya sampaikan, bukan adab talibul ilmi membenturkan pendapat dari kalangan ulama. Apalagi mengatakan, oh kata Ustadz Fulan, lah, itu bukan ahli ilmu itu, dan bukan penuntut ilmu yang seperti itu. Pegang pendapat antum ketika berbeda dengan pendapat guru antum, ya, pegang, dan tidak boleh membenturkan, apalagi ngetes. Ustadznya dites, masya Allah, siapa dia? Emang dia gurunya? Ya, ini adab yang paling buruk. Mengetes guru dalam belajar itu adab yang paling buruk terhadap bagi thalabul ilmi. Tidak pantas thalabul ilmi itu mengetes. Naam. Syekh Abu Malik membawakan perkataan Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Beliau mengatakan, wal mar'atu yukhammiru qabraha bithawbin. Kata apakah mar'ah itu ditutupi kuburnya dengan kain, artinya supaya tidak terlihat aurat. Jadi ketika proses menguburkan, apakah harus ditutupi dengan kain begitu kan? Naam. Kata Syekh membawakan perkataan Ibnu Qudamah, la na'lamu fi istihbab hadha baina ahli al-ilmi khilafan. Thumma awrada atharan bihadha an Umar wa Anas. Thumma qala لأن المرأة عورة ولا يؤمن أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون. Terjemah. Kami tidak mengetahui adanya perselisihan tentang anjuran ini di kalangan ulama. Kemudian dia mengemukakan sejumlah asar mengenai hal ini dari Umar dan Anas. Kemudian berkata, karena wanita adalah aurat dan dikhawatirkan akan tampak sesuatu dari auratnya hingga terlihat oleh orang-orang yang hadir. Naam. Jadi ini untuk wanita. Untuk menguburkan mayit wanita, kalau berdasarkan pendapat Syekh Abu Malik, ditutup dengan kain, artinya dibatasi, jangan sampai terlihat. Hanya saja dilihat dari hajat. Karena dalam riwayat yang lain, Rasulullah memerintahkan kepada Abu Talhah untuk memasukkan mayit anaknya Ummu Kulthum, sementara Abu Talhah adalah bukan mahram.
sementara Abu Talha bukan mahram, maka dilihat di sana hukumnya indal hajah, ketika ada hajat, yakni ketika dibutuhkan, ya, ketika dibutuhkan. Dan hukum asal wanita itu memang aurat, maka harus ditutup, dibatasi, jangan sampai banyak lelaki melihat, ya. Dan yang menguburkan adalah laki-laki, meskipun itu bukan mahramnya. Yang menguburkan adalah laki-laki, jadi bukan meskipun wanita kemudian dikuburkan juga dengan wanita, tidak, dikuburkan oleh laki-laki meskipun laki-laki tersebut adalah bukan mahram. Naam. Yang kelima, yustahabbu an yahuthu min at-turab thalatha hathawatin biyadihi ba'da al-firaghi min sadd al-lahd li hadits Abu Hurairah. Jadi disukai untuk yahuthu ini mengambil tanah lalu melemparkan, ya. Jadi ambil tanah yang bekas, bukan bekas galian, tapi tanah yang diambil dari galian untuk nanti untuk dikubur kembali, bukan tanah orang atau antum tanah ngambil tempat yang lain, bukan, ya. Antum di situ, ya ambil tanah di situ, jangan antum ingin nguburin juga antum lari ke tempat lain ngambil tanah kemudian dikubur gitu, la hada la yajuz, bukan sunnah yang seperti itu, ya. Karena sebagian mereka begitu di kuburan itu, karena memang disunnahkan untuk melemparkan ke tanah ke dalam kubur atau kepada mayit, dia cari tanah di luar karena mungkin nggak sempat, ya, nggak bisa ini karena ketutup semua orang, nggak bisa ngambil, dia ngambil tanah di luar, ambil kemudian dilemparin itu. Hada la yajuz, fa hada laysa minas sunnah. Bukan begitu caranya. Ambil tanah yang bekas digali tadi untuk dikuburkan lagi, untuk dimasukkan lagi, bukan dari tanah yang tempat lain, bukan, ya, bukan dari tanah tempat lain. Ambil 3 genggam, 1, 2, 3. Ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ambil 3 kali, ya. Siapapun, apalagi ahli ilmu di sana, siapapun dia boleh melakukan demikian. Ambil 3 kali untuk dikuburkan, untuk dilempar kepada mayit. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melemparnya dari arah kepala, melemparnya ke arah kepala. Di sini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin thumma atal mayyita fahatha alaihi min qibali ra'sihi thalathan. Tarjim. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolatkan jenazah, kemudian mendatangi mayit dan menaburkan padanya dari arah kepalanya sebanyak 3 kali taburan. Naam, jadi 3 kali. 1, 2, 3. Hadis ini hasan derajatnya, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi. Kemudian yang keenam, raf'ul qabri 'anil ard qalilan nahwa shibrin liyatamayyaza fayusan faja'luhu musannaman. Dinaikkan kubur dari atas permukaan bumi, ya, permukaan tanah sedikit saja, sekitar sejengkal, ya, sekitar sejengkal. Jadi dibikin gundukan kuburan itu, tingginya sejengkal aja, ya, tingginya sejengkal. Dan kenapa maksudnya diangkat atau ditinggikan sejengkal? Supaya terlihat bahwa itu adalah kuburan, sehingga manusia menjaga. Faja'aluhu musannaman. Musannaman ini dijadikan sonam. Sanam itu kayak antum tahu punuk onta, itu musannaman namanya. Punuk onta, seperti punuk onta begitu. Ya, seperti itu. Menggelembung begitu. Musannaman itu artinya menggelembung, menggunduk.
menggunduk seperti itu, dibikin gunduk. Tapi tingginya sejengkal, diperkirakan saja tingginya sejengkal. Jangan tinggi-tinggi, ya, jangan tinggi-tinggi. Dan tidak boleh meninggikan kuburan, ya, tidak boleh meninggikan kuburan, apalagi sampai lebih daripada sejengkal. Mungkin ada soal, bagaimana kalau seandainya ingin menjaga tanah, kemudian kita kasih papan di pinggir-pinggirnya, jaiz. Kan ada ya kasih papannya enggak? Kasih papan, kemudian diratakan, tingginya sejengkal, hadza jaiz, wa hadza minas sunnah. Yang tidak boleh itu dikasih semen, keramik, dan tingginya lebih daripada sejengkal, bahkan bisa dipakai duduk. Fa hadza haram. Ini haram. Tidak boleh, ya, jangan sampai dibikin keramik tinggi kemudian bisa dipakai duduk, apalagi sekarang tuh tingginya lebih daripada setengah badan, ya, setengah badan. Hal haram. Ini bukan datang dari Islam, bukan datang dari Islam, ya. Kalau dirapikan seperti tadi pakai papan boleh, ya, pakai papan boleh. Boleh gak dikasih rumput? Boleh, kasih rumput supaya apa namanya tanahnya tidak buyar, boleh. Kasih rumput saja atau kasih tanaman apapun lah biar rata, boleh, ya. Jangan ditinggikan, jangan ditinggikan, ya. Karena sebagian mereka ada yang ingin mengkeramik sumbangan keluarga untuk keramik kuburan orang tua. Berikan hujahnya, ya, berikan hujahnya. Tidak boleh dalam ajaran Islam. Kemudian berdasarkan dengan hadis Jabir, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ulhida lahu lahdun wa nusiba alaihi labanun nasban wa rufi'a qabrahu min al-ard nahwa min shibrin. Dasarnya adalah hadis Jabir radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuatkan lahat untuknya. Kemudian ditutup lahat itu dengan batu bata. Kemudian ditinggikan kuburannya sekitar 1 jengkal dari permukaan tanah. Naam, jadi ditutup lahat Nabi dengan bata, tapi batanya bata besar, ya. Batanya kotak tuh besar. Batako, atau kalau kita ini seperti bata apa itu, hebel, ya. Boleh ditutup pakai hebel, boleh. Cuman kalau cukup aja, kalau nggak cukup ya jangan lebih besar lagi. Karena bata Saudi itu gede-gede, bisa nutupin orang, ya, gede-gede nutupin. Ya kalau kita kan kecil-kecil gitu, buat bangun tembok doang. Bagaimana kita nutup pakai bata? Ya nggak bisa. Tapi boleh pakai apapun, pakai kayu boleh, pakai daun boleh, atau pakai apapun bisa, ya, pakai yang lain, ya. Kalau nggak ada itu pakai keramik umpama, ditutup lahatnya pakai keramik, boleh kalau mau, nggak apa-apa, ya, sebagai pengganti bata, boleh. Bukan di atasnya, tapi di lahatnya, atau di lahatnya sebelum dikubur dipasang. Kalau kita kan papan tuh, ini kita pakai keramik, nggak apa-apa kalau memang ada, nggak apa-apa, ya. Yang tidak boleh di bagian atas. Kemudian wa rufi'a qabrahu minal ard nahwa shibrin, dan ditinggikan kubur Nabi sekitar sejengkal, ya. Dan konon kuburan Nabi sekarang itu tetap seperti semula sebenarnya, seperti awal pertama kali dikubur oleh para sahabat, namun dibatasi oleh para umara pada waktu itu, ya, dibatasi tembok yang berlapis-lapis, lapis kedua, lapis ketiga, ya, berlapis-lapis, dan sebenarnya tidak terlihat dari luar,
Demikian juga dua orang sahabatnya. Ya, jadi susunannya bukan susunan begini, berjajar enggak, tapi susunannya begini. Sini Rasulullah, Abu Bakar, Umar, begitu berjajar. Berjajarnya nyilang. Ya, diagonal. Bukan berjajar begini, bukan. Berjajar begini. Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Dan tingginya sejengkal. Dan masih asli, hanya saja dibatasi dengan tembok supaya kaum muslimin tidak melakukan penyembahan kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun masih dijaga sama syurtah, nggak boleh lama-lama di situ. Orang-orang sufi dan kuburiyun sangat senang di situ, balik lagi. Iya, keluar, nanti dia merencanakan lagi kapan kita balik lagi. Masya Allah, senang sekali seperti itu. Padahal dilarang menyembah manusia, menyembah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian juga wa an Sufyan At-Tammar qala ra'aitu qabran Nabi musannaman. Aku melihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman. Musannaman tadi agak digundukin sedikit, ya. Musannaman artinya tinggi dari bumi sejengkal. Yang ketujuh, ta'limul qabri bihajarin au nahwihi liyudfana ilaihi man yamutu min ahlihi. Memberikan tanda, ta'lim ini tanda, memberikan tanda kubur dengan batu. Memberikan tanda kubur dengan batu. Au nahwihi, atau yang semisalnya, pakai kayu, pakai batang pohon atau apapun, ya, ditandai bahwasan itu adalah kuburan, agar diketahui siapa yang dikubur di dalamnya, terutama keluarganya mengetahui siapa yang dikubur di dalamnya. Berbeda pendapat para ulama tentang menulis atau tulisan, ya, tulisan. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-kitabatu alaihi fiha tafsil. Menulis atau ada tulisan di atas kubur itu ada tafsil, ada perincian. Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama. Jadi para ulama asalnya mengatakan begini, hukum asal menulis di atas kubur adalah haram. Hukum asal menulis tulisan di atas kubur adalah haram. Iya, illa lihajatin au lidaruratin, kecuali ada hajat, ada kebutuhan atau darurat. Iya, contohnya apa? Seperti menulis nama. Iya, apalagi berkaitan dengan administrasi sekarang itu. Banyak sekali birokrasinya, sampai kuburan aja pakai birokrasi, ya. Bahkan ada di daerah Bekasi itu, kalau bukan penduduk setempat nggak boleh. Ditunjukin apa dengan apa? Dengan KTP. Wah, ini KTP-nya bukan Bekasi, nggak boleh. Masya Allah, kasihan ini. Akhirnya nggak tahu dikubur di mana ini. Ya, nggak boleh. Harus warga setempat. Ini yang seperti ini menyulitkan. Nah, kalau seandainya hanya sekedar nama, telah dikubur, ya pokoknya telah meninggal dunia Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan, fahadha jaiz. Ya, ini diperbolehkan. Lil hajah, meninggal tanggal berapa, lahir tanggal berapa, lil hajah. Karena untuk birokrasi,
untuk administrasi dan sebagainya. Yang tidak boleh adalah menulis pujian-pujian di atasnya, seperti panjang sekali, bahkan mungkin bikin syair di atasnya, itu hadzal la yajuz, maka ini haram. Ya, kemudian ditulis di sana doa panjang banget, ya, panjang doa, kemudian pujian dan syair, hadzal la yajuz. Bagaimana kuburan orang-orang soleh pada zaman sekarang ini yang diletakkan oleh orang-orang juhala, sementara orang solehnya sendiri kayaknya tidak seperti itu pendapatnya. Ya, ada tulisan masya Allah, bahkan mungkin ditulis di sana di atasnya sejarahnya, biografi hidupnya, masya Allah. Ini haram, yang seperti ini haram. Ya, tulisan-tulisan seperti itu haram. Dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin di sini. Al-kitabatul lati yuradu biha illa itsbatul ism liddalalati 'alal khabar. Penulisan yang dimaksud dengannya adalah penetapan nama, artinya untuk menetapkan nama, untuk mengetahui nama. Fahadhihi la ba'sa biha. Kata Ibnu Utsaimin, fahadhihi la ba'sa biha. Maka ini tidak mengapa. Jadi hanya tulis nama di sana boleh. Menulis nama di sana boleh. Iya. Sebagian mereka juga ada yang gulu, menulis nama aja gulu. Apa? Pakai gelar. Meninggal dunia di sini profesor, doktor, masya Allah, MA, MSc, MPDI, widih panjang semua gelar dimasukin itu. Ada gulu. Ya, ini melampaui batas. Fulan bin Fulan, MC, panjang sekali. Ya, panjang sekali gelar-gelar dimasukin di sana. Ini gulu. Ini gulu melampaui batas. Atau mungkin juga gelar kiai hajinya juga ditulis itu, kiai haji Fulan, masya Allah. Sebenarnya tidak boleh. Sebenarnya tidak seperti itu menulis. Sekedar nulis nama Fulan bin Fulan selesai, boleh. Tapi kalau sudah sampai gulu menulis nama, hadzal la yajuz. Iyyakum wal gulu fid din. Hati-hati berlebihan dalam agama. Kemudian boleh gak tulis tanggal lahir untuk mengetahuinya? Boleh. Apalagi untuk kegunaan administrasi. Ya, umpama surat-surat di tangan penjaga kuburnya hilang, kita lihat di situ ada, itu nggak apa-apa. Menulis tanggal lahir, kemudian tanggal kematian. Setelah itu selesai. Tidak perlu lagi ada tulisan pujian, kemudian biografi, syair-syair untuk orang ini. Hadzal la yajuz. Ini tidak boleh. Ini yang dilarang oleh beliau. Wa ammal kitabatul lati tushabbihu ma kanu yaf'alunahu fil jahiliyah yuktabu isma syakhsin wa yuktabu thana'u alayhi wa annahu fi'la kadza wa kadza wa ghairuhu min al-madih wa tuktabul abyat fa hadha haram. Kata Syekh, adapun tulisan yang di dalamnya seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, ditulis di dalamnya nama syakhsun di sini, mungkin dia sosoknya siapa, apakah Kiai Fulan atau siapa gitu ya. Ditulis sosok siapa, kemuliaannya, kemudian ditulis pujian di dalamnya, juga ditulis ini dan itu dari biografinya, pujiannya, bait-bait syairnya, fahada haram. Maka ini haram. Jadi yang diharamkan adalah menulis tulisan yang sampai pada derajat gulu, melampaui batas. Karena kalau antum melihat di kuburan-kuburan orang saleh itu, apalagi banyak sekali di Palestina itu, Masjidil Aqsa, ada kuburan sahabat, itu ditulis biografinya, ditulis pujiannya, apa yang dilakukan. Ini bukan datang dari Nabi. Sahabat itu yang dikubur di situ, pasti beliau tidak mengajarkan itu. Hanya orang-orang juhala, orang-orang jahiliyah yang menulis di situ. Ya. Tidak perlu ditulis biografinya di sana, tidak perlu. Ya, banyak orang-orang mereka menulis dari kuburan-kuburan orang soleh tulisan-tulisan yang saya yakin orang soleh tersebut tidak menginginkannya, karena mereka tahu tentang ahkam, tentang hukum menulis di atas kubur. Ya, jadi menulis yang dimaksud adalah menulis yang berlebihan, melampaui batas dari nama-nama. Nama hanya sekedar Fulan bin Fulan boleh, tapi kalau udah tulis
apa namanya, gelar-gelarnya, ya, atau bahkan mungkin telah meninggal dunia, kiai haji, profesor, doktor fulan bin fulan, MA, MSc, MPDI, pejabat ini, direktur ini, nggak perlu ditulis itunya, ya. Atau yang pernah menjadi menteri, yang pernah menjadi presiden, nggak perlu ditulis di sana. Ya, kalau udah tulis seperti itu tuh gulu, fahada haram. Itu yang diharamkan. Atau menulis pujiannya, ya, atau menulis apa keistimewaannya, itu haram, dilarang dalam Islam. Ya, meskipun itu mungkin tulisan Arab, doa di sana, di atasnya ada tulisan ayat kursi, nggak perlu. Atau tulisan Al-Fatihah, hada haram. Ya, karena sebagian orang kita juga ada, dia menulis di atas nisannya itu, sebelum namanya di atasnya ada tulisan Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah tertulis di situ. Hal haram, nggak boleh menulis itu. Atau mungkin ditulis ayat kursi, atau mungkin ayat 15, atau ayat apapun lah di sana ditulis ayat kursi, ayat 15. Saya nggak tahu ayat 15 ayat apa itu. Iya, ayat 15 itu ada. Ayat kursi, ayat 15, ayat apapun di sana. Al-Fatihah juga ditulis. Atau mungkin di bawahnya banyak sekali sholawat. Ya, sholawat nariyah, sholawat badriyah, ditulis di sana. Fahada haram. Ya, tulisan-tulisan itu haram. Jadi dibolehkan hanya menulis nama, ya, tempat tanggal lahir. Setelah itu sudah. Adapun tentang tulisan-tulisan yang lain maka tidak diperbolehkan. Ini yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Tentang diberikan tanda di sini berdasarkan hadis Al-Muttalib ibn Hantab. Qala lamma mata Uthman ibn Ma'dhuni akhraja bi janazatihi fadufina. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ay ya'tiyahu bihajarin falam yastati' hamluhu. Faqama ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وحصر ذراعيه ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. Dasarnya adalah hadis Al-Muttalib bin Hantab. Ia berkata, ketika Utsman bin Maz'un wafat, jenazahnya dibawa keluar dan dikuburkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seorang laki-laki untuk membawakan kepada beliau sebuah batu. Namun ia tidak mampu membawanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju batu tersebut dan membentangkan tangannya. Kemudian membawanya dan meletakkan di bagian kepala kubur. Seraya berkata, aku meletakkan batu ini sebagai tanda kubur saudaraku, agar aku bisa menguburkan orang-orang yang mati di sini dari kalangan keluargaku. Masya Allah. Ya, untuk ngangkat batu sebagai tanda nggak kuat sahabat. Nabi yang mengangkat. Ya, ini menunjukkan mungkin batunya agak besar. Batunya agak besar sebagai tanda. Batunya agak besar dan yang bisa mengangkat hanya Nabi. Dan memang Nabi itu kuat. Nabi Muhammad itu kuat, sangat kuat, ya. Dan memang Allah menciptakan para rasul, para nabi dan rasul itu orang-orang yang kuat. Tidak ada yang lembek, tidak ada yang lemah, semuanya kuat. Mulai dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Saleh, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya pada kuat. Semuanya kuat-kuat. Para nabi itu kuat. Ya, banyak sekali keistimewaan. Nabi Musa memukul orang aja mati.
Pukul orang mati. Mike Tyson cuman KO, beliau mati itu mukul. Kuatnya kayak apa ya? Kerasnya kepalan tangannya Nabi Musa itu kayak apa ya? Iya, kan ada ayat itu. Fawakaza Musa faqadha alaih. Nabi Musa memukulnya lalu matilah dia. Makanya Nabi Musa dikejar. Berdasarkan itu Nabi Musa lari. Ya, dicari menjadi buronan. Karena telah membunuh dengan pukulan tangannya. Kerasnya luar biasa pukulannya itu. Mati. Mike Tyson katanya paling keras pukulannya itu cuma KO, nggak sampai mati. Man KO. Orang bisa bangun lagi. Ini mati. Ya, itu kuat. Kemudian Nabi Ibrahim bisa menghancurkan 100 patung. 100, tinggal patung yang besar aja. Ya, dan patung-patung ini bukan terbuat dari pasir yang lembek, bukan. Dari batu. Batu. Kita ngancurin batu satu aja kelenger. Ini 100 patung dari batu itu dihancurkan sama Ibrahim. Kuatnya luar sendiri. Makanya beliau kan berhujjah, lihat aja tanya apa patung yang gede itu. Ini untuk mengajarkan Raja Namrud, Raja Babilonia pada waktu itu. Ya, untuk menunjukkan Nabi Ibrahim itu kuat. Nabi Nuh membangun kapal pakai kayu, gede lagi, raksasa kapalnya. Sekarang kita membangun nggak seperti itu, ya, dan kapal belum ada seperti kapal Nabi Nuh, ya. Kemudian Nabi Nabi Isa itu akan diturunkan kembali ke bumi. Itu Nabi yang sangat kuat, Nabi yang kuat, ya, melawan Dajjal yang kaum muslimin hampir-hampir tidak sanggup melawannya, ya. Naam, jadi semua para nabi itu kuat, ya, kuat. Kemudian selanjutnya, yajuzu dafnu itsnaini au aktsar fil qabri lidarurah. Ini kemarin ada pertanyaan, boleh nggak mengubur satu kuburan 2 orang? Ini jawabannya, boleh mengubur 2 orang atau lebih dalam satu lubang kubur, ya, dalam satu lubang kubur. Tapi apa? Lidarurah, karena darurat. Termasuk diantara daruratnya adalah bila area kuburan sudah sempit dan penuh, tidak bisa lagi digali, maka boleh menggali kuburan yang sudah ada untuk diletakkan kembali, ya, untuk diletakkan kembali kuburan di atas, orang di atasnya untuk dikubur. Jadi boleh menguburkan 2 orang atau lebih dalam satu lubang kubur. Berdasarkan dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajma'u ar-rajulaini min qatla Uhudin fi thawbin wahid thumma yaqul ayyuhum aktharu akhdhan lil Qur'an fa idza ushira ila ahadihima qaddamahu fil lahad wa qala ana syahidun ala haula'i yaumal qiyamah wa amara bidafnihim fi dimaihim wa lam yaghsilu wa lam yusalli alaihim. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan 2 orang dari korban yang gugur dalam perang Uhud dalam satu kain kafan. Kemudian beliau berkata, siapakah di antara mereka yang paling banyak menghafal Al-Quran? Apabila ditunjukkan kepada beliau orang yang paling banyak hafalannya, maka beliau mendahulukannya di dalam lahad. Seraya berkata, aku adalah saksi bagi kedua pada hari kiamat. Aku adalah saksi bagi keduanya pada hari kiamat. Kemudian beliau memerintahkan untuk menguburkan mereka dengan bercak-bercak darah yang ada pada mereka.
mereka tidak dimandikan dan tidak pula disolatkan. Naam, ini para syuhada Uhud, ya, para syuhada Uhud. Di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguburkan dalam satu lubang lebih daripada 2 orang. Hanya saja kalau bersamaan, maka yang paling duluan diletakkan adalah ahli ilmu. Kalau di sini Nabi mengatakan ayyuhum aktsaru akhdhan lil Quran, siapa di antara mereka yang paling banyak mengambil Al-Quran, yani mengambil ilmu, belajar ilmu, atau paling banyak hafalannya, maka dia lebih dulu, baru setelahnya. Kemudian wa fihi annahu idza dufina al-ithnan fa aktsar fa yuqaddam afdaluhum. Bahwasanya apabila dikuburkan 2 orang maka atau lebih, maka yang paling didahulukan ada afdaluhum, yakni orang yang paling utama di antara mereka. Kemudian wa tudfanul mar'atu ma'ar rajuli lid-darurah. Juga boleh dikuburkan wanita bersama laki-laki lid-darurah, karena ada darurat. Sama seperti tadi, jika memang tidak ada lagi tempat, ya, tidak ada lagi tempat. Fa'an Wathilah, berdasarkan hadis Fa'an Wathilata Ibn al-Asqa' radhiyallahu anhu kana idza dufina ar-rijal wan nisa'u jami'an yaj'al ar-rajulu fil qabri mimma yalil qiblah wa yaj'al al-mar'atu wara'ahu fil qabr. Diriwayatkan dari Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu an, apabila dikuburkan jenazah wanita dan pria dalam satu kubur, maka jenazah pria diletakkan dalam kubur dekat dengan arah kiblat dan diletakkan jenazah wanita di belakang jenazah pria. Jadi kalau seandainya ini kuburan lebih dari ada wanita dan pria gitu ya, ada diluasin, maka kuburannya umpama menghadap kiblat, ya, wanita di belakangnya, ya, wanita di belakangnya, laki-laki di depannya. Ini kalau agak luas. Tapi kalau kuburan sempit dan menumpuk ke atas, ya, menumpuk ke atas, maka yang paling bawah adalah laki-laki, yang di atas wanita. Yang di atas wanita. Kalau ke atas, tapi kalau ke samping, laki-laki yang di depan ke arah kiblat, kemudian diletakkan wanita. Ini kalau liangnya agak luas. Kalau liangnya agak luas. Qala Syafi'i fil berkata al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Jadi sebenarnya kalau ingin melihat madhab Syafi'i yang asli, itu lihat dalam kitab Al-Um, bukan dalam kitab murid-muridnya, atau bukan dalam kitab orang-orang yang datang setelahnya, ya, dari kitabnya Al-Baqilani mungkin, atau dalam kitabnya yang lainnya yang mereka ulama madhab Syafi'i. Ya, bisa jadi pendapatnya bukan pendapat Syafi'i, tapi itu pendapat ulama tersebut, meskipun dia berasal dari madhab Syafi'i. Kalau ingin melihat pendapat Syafi'i yang murni, lihat dalam kitab Al-Um. Tapi celakanya para kiai itu tidak membolehkan muridnya untuk membaca kitab Al-Um. Apa alasannya? Kamu belum capai mokomnya membaca kitab ini. Masya Allah, ini menutupi. Karena banyak sekali pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um bertentangan dengan pendapat kiainya itu. Karena Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um memerangi bid'ah. Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um memerangi bid'ah. Artinya menghindari dari praktek-praktek amalan Islam yang mengarah kepada bid'ah. Beliau sangat-sangat memerangi dan membenci bid'ah itu, Imam Syafi'i. Lihat dalam kitab Al-Um. Makanya kalau ingin mengetahui madhab Syafi'i yang sebenarnya, lihat dalam kitab Al-Um. Dan jangan dengarkan kiai atau mungkin ahli ilmu di kalangan mereka yang melarang untuk membaca kitab itu, ya, karena memang pendapatnya banyak sekali bertentangan dengan pendapat-pendapat mereka, ya. Naam.
Nah, dikatakan di sini oleh Imam Asy-Syafi'i, dinukil oleh Asy-Syaikh dalam kitabnya ini dari kitab Al-Um, wala uhibba an tudfana al-mar'atu ma'ar rajuli ala halin wa in kana daruratan wala sabila ila ghairiha kana ar-rajulu amamaha wa hiya khalfahu ويجعل بين رجل والمرأة في القبر حاجزا من تراب. Imam Asy-Syafi'i berkata dalam Al-Um, aku tidak suka seorang wanita dikubur bersama dengan seorang pria. Bentar, itu lihat. Ya, Imam Syafi'i tidak menyukai ya wanita dikubur bersama pria. Artinya apa? Imam Syafi'i menjaga batas antara laki-laki dengan wanita. Ya, menjaga batas. Dan ini beliau pun juga punya pendapat bagaimana pergaulan, muamalah antara laki-laki dengan wanita. Beda dengan apa yang ada pada zaman sekarang ini dari pesantren yang mengaku mazhab Syafi'i, dibiarkan antara laki-laki dengan wanitanya itu berkumpul ikhtilat. Ini mazhab Syafi'i yang mana? Jangan-jangan bukan Imam Syafi'i. Nah, apapun kondisinya, apabila karena darurat dan tidak ada pilihan lain, maka jenazah pria diletakkan di depan dan jenazah wanita di belakang. Juga dibuatkan penghalang antara jenazah pria dan jenazah wanita dalam kubur berupa tanah dan sejenisnya. Nah, kalaupun seandainya darurat menguburkan antara laki dengan wanita dalam satu liang atau dalam satu kuburan, satu lubang, itu laki-laki di depan disekat pakai tanah baru wanita, nggak boleh ditempel. Sampai seperti itu Imam Syafi'i. Untuk menunjukkan bahwa betapa Imam Syafi'i menjaga hubungan antara laki dengan wanita hatta dalam kubur. Iya, hatta dalam kubur. Gak boleh itu ikhtilat atau khulwah, harus ada sekat, gak boleh nempel. Subhanallah. Tentunya kita bisa mengetahui bagaimana sikap Imam Syafi'i kepada manusia laki dan perempuan sebelum matinya, sebelum meninggal dunia. Tentu beliau sangat menjaga sekali komunikasi mereka atau pergaulan mereka, ya, menjauhkan dari ikhtilat, menjauhkan dari khulwah. Ya, ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Berapa? Pas. Iya. Naam, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah datang waktu berbuka. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.